everyone. Welcome to Sunday Live Talk Show. It is the second week of the month of March 2021. I hope that all of you are fine, all of you are good. Today we'll be talking about man's wisdom. Maybe most of you are asking what does it means by the wisdom of man or by man's wisdom, and what do I mean by writing that type of topic. I'm sure you are asking in your mind and you are confused maybe, but don't worry, soon you'll get the answer. We will be discussing today with Pastor Rek Levy. He is a wonderful man of God. He's a young preacher, and I'm sure we're going to be blessed by his sharing and by our talk show today with him. So, as we are going to worship the Lord in a few moments, do tell your friends that we are live now, so they can also join and they can also feel His presence and they can also learn something today. I'm sure as a Christian we cannot be selfish by keeping the blessing for ourselves. We should also share to our family and friends. So as how we are blessed by this talk show, they can also be blessed same like us. So without further ado, let's bow heads and let's pray. Dear Heavenly Father, we give you thanks, Lord, for this day, Lord. Thank you, Lord. If we are still strong, still healthy, Lord, it's only because of you, Father, Lord. Right now, we want to worship you, Father. We want to enter into your presence more and more, Father. Let your Holy Spirit be in our hearts, be in our houses, Lord. We need you, Jesus. We worship you. We honor you, Father. You will always be our song, Jesus, because whenever we are lonely, Father, whenever we are down, Lord, you are always there with us, Lord. We love you, Lord. We love you, Jesus. We surrender this complete entire talk show into your hands. Let your Holy Spirit be with us. Thank you, Lord. In your mighty name we pray. Amen. Let's worship. You know all my needs, all that's unspoken. You hold the pieces of all that's been broken. Even when the melody won't come, even when my heart are not enough, you will be my song. You will be my praise. You will be my voice when I'm lost for words to say. You will be my strength. You will lift me up. You will be my portion and my everlasting love. You will be my song. Before I call, I know you hear me. When hope is gone, still you are near me. Even when the answer is delayed, even through the dark times I will say, you will be my song. You will be my praise. You will be my voice when I'm lost for words to say. You will be my strength. You will lift me up. You will be my portion and my everlasting love. You will be my song, and you will be my song. You will be my praise. You will be my voice when I'm lost for words to say. Amen. You will be my strength. You will lift me up. You will be my portion and my everlasting love. And you will be my song. You will be my voice. You will be my voice when I'm lost for words to say. You will be my strength. You will lift me up. You will be my portion and my everlasting love. You will be my song, and you
my song. You will be my praise. You will be my voice when I'm lost for words to say. You will be my strength, only you. You will lift me up. You will be my portion and my everlasting love. You will be my song. You will be my song. You will be my praise. You will be my voice when I'm lost for words to say. You will be my strength. You will lift me up. You will be my portion and my everlasting love. You will be my song. Oh, you will be my song. You will be my strength, Jesus. You will keep me in your hands. You will be with me, God. We worship you, God. We honor your presence, God. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasamu. Hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasamu. Hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasamu. Hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Haleluya, thank you Lord Jesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasamu. Hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasamu. Hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Oh, we worship you, God. We honor your presence, Lord.
We love you, Jesus. We worship you, God. We honor your goodness, God. We honor your presence, Lord. Nah, oke, ini yang terakhir, kalau misalnya masih putus-putus juga, aku emosi. Oke. Mari kita lanjut lagi ya teman-teman. Minta maaf tadi putus-putus. Give me times for a moment. This is it. Oh, this is it. Let's go. Let's go. Send request. Oke. Nah, ini semoga nggak putus-putus lagi ya di sini ya. Ya, semoga. Coba. Let's go. Kita ngobrol lagi. Oke. Pastor, menurut Pastor ini, hikmat kita yang kita dapat dari Tuhan. Tentunya Tuhan menciptakan kita dengan memberikan kita hikmat, right? Tuhan nggak menciptakan kita tanpa hikmat sama sekali. So, pakai hikmat itu, kita bisa nggak sih ngerti God 100% gitu? Oke. First, aku rasa before kita masuk ke pertanyaan kita bisa ngerti Tuhan atau enggak, I believe that the first question that we need to understand is, what is wisdom? Hikmat itu apa sih? True. Karena hikmat adalah satu statement, kata yang jarang sekali kita dengar. You don't talk about wisdom in life. Maksudnya kayak kita sering maki orang goblok, kita sering maki orang bego, tapi kita nggak pernah maki orang hikmat kamu. Enggak. Hikmat is a very uncommon word. So aku belajar bahwa what is wisdom. Pertama aku belajar bahwa wisdom and knowledge itu berbeda. Wisdom and knowledge is totally different. Seringkali orang menyamakan punya wisdom dan knowledge itu sama, padahal berbeda. Beda. To help you, knowledge is about, saat aku pelajaran, menurut penjelasan yang aku belajar, knowledge itu pengetahuan, berbicara apa yang kita ketahui tentang satu hal. Bisa satu barang, bisa satu topik, bisa apapun. Jadi knowledge bicara tentang apa yang kita ketahui tentang satu barang. Misalnya, apa yang kita ketahui tentang pedang, apa yang kita ketahui tentang komputer, apa yang kita ketahui tentang Instagram, apa yang kita ketahui tentang TikTok, it's called knowledge. Betul. Nah, pengetahuan. Nah, tapi wisdom itu berbeda. Wisdom itu tidak selalu bicara soal knowledge. Kenapa? Karena orang bisa punya knowledge tapi tidak punya wisdom. Wisdom itu bicara kemampuan untuk menimbang bagi apa yang kita lakukan dengan knowledge. Makanya kalau aku pelajarin, kita cek di kitab Raja-Raja apa Samuel, pada waktu masa pemerintahan Salomo minta hikmat kan? Benar. Salomo minta hikmat. Nah, yang menarik, Salomo itu tidak ngomong langsung sama Tuhan minta hikmat. Salomo pakai bahasa menarik. Bahwa dia bilang gini, Tuhan berikan aku hati untuk menimbang. So what is wisdom? Hati untuk menimbang. The ability to discern. The ability untuk bisa mengerti. The ability untuk bisa berempati termasuk wisdom. The ability untuk kita bisa nangkep. Nah, kalau dalam konteks life, barang gini. Knowledge bicara apa yang, ini untuk aku membantu ya. Knowledge bicara apa yang kita tahu tentang handphone. Tapi wisdom bicara kapan kita gunakan. Kalau knowledge itu bicara tentang apa yang kita tahu tentang hukum, tentang pelajaran-pelajaran hukum, wisdom bicara kapan kita menggunakannya. Apakah selalu kita harus gunakan? Nah, itu. Sometimes seseorang, kalau punya knowledge handphone tapi nggak punya wisdom, dia akan main handphone terus-terusan. Tapi kalau orang punya wisdom, dia akan tahu, saya tidak bisa selalu main handphone. Saya punya pertimbangan. Kalau saya lagi sama keluarga, saya tidak akan main. Kemampuan untuk menimbang.
banyak orang punya pengetahuan, tapi dia tidak punya kemampuan untuk menimbang. Nah, ini yang bikin banyak anak Tuhan itu kurang hikmatnya di sini. Mereka nggak punya Benar, kemampuan untuk menimbang. Padahal betul, itu sangat dibutuhkan. Banyak betul. orang yang pintar-pintar jatuh simply karena dia nggak punya kemampuan menimbang. Sehingga dia nggak tahu kapan dia harus ngomong, dia nggak tahu kapan dia harus diam. So, I think that's what I believe about wisdom. Makanya, gara-gara punya wisdom, Salomo jadi bisa melihat yang mana apa namanya, ibu mana yang bunuh anaknya, ibu mana Oh yang iya, sebenarnya ibu sejatinya. betul. Karena dia menimbang, dia mendengar. Wisdom bukan cuma soal pengetahuan, dia bicara soal bagaimana kita menggunakan pengetahuan itu. Nah, kalau Wow. mau balik lagi, dengan wisdom kita, nomor satu, dengan knowledge kita, kita bisa nggak mengerti Tuhan? Jelas nggak bisa. Tuhan jauh Nggak lebih bisa. besar, Hmm. Tuhan jauh lebih besar dibanding kita kira. Tapi dengan wisdom, dengan kemampuan menimbang yang tepat, kita mungkin bisa tahu sisi Tuhan. Nggak Hmm. keseluruhan, Oke, tapi oke. kita bisa tahu beberapa sisinya Tuhan. Minimal, kita bisa nangkep apa yang dirasakan. Wow. Minimal. Dengan cara apa? When you read your Bible, saat kamu baca Alkitab, kamu nggak selalu bisa ngerti isi pikiran Tuhan, tapi kamu bisa ngerti isi hatinya. Sampai kapanpun, through wisdom kita bisa tahu bahwa isi hati Tuhan is always about people. Ya, That He loves people, that He betul. consistently loves people. He Betul. committed in loving people. Makanya dia sampai turun anak yang tunggal. So, apakah kita bisa dengan our knowledge and wisdom kita nggak bisa mengerti Tuhan? Definitely not. Tapi kita bisa belajar mengenali Tuhan if we have wisdom. Wow. Luar biasa. That's what I believe. Ya, ya, agree. Wow, awesome. Pastor tadi sempat membahas tentang anak-anak muda yang tidak mempunyai pertimbangan dan tidak Hmm. mempunyai hikmat itu sebagai satu pertimbangan. Aku jadi berpikir, Pastor, mungkin ada orang yang bertanya-tanya, memang apa sih yang dirugikan ketika kita tidak mempunyai pertimbangan itu dalam hati dan pikiran kita ketika kita mau Banyak, melakukan sesuatu? sangat banyak kerugian. Kita bilang perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Seperti kita makan dari piring emas, kalau nggak salah. Sorry kalau saya lupa. Jadi ini bukan soal perkataannya doang tepat, tapi waktunya tepat atau enggak. Sekarang kalau kamu punya pacar, kamu ngomong sesuatu yang berat, yang nggak mudah. Tapi kamu ngomong pas dia lagi emosi, tentu itu Habis. merugikan, Betul. sangat merugikan, malah jadi Pasti. berantem. Tapi pas dia Benar-benar. tuh ngomong lagi nggak mudah, ngomongnya nggak mudah, pada itu dia kita tenang, ngomong dari pelan-pelan, hey, Hmm. aku sedang lagi mau bicarain hal ini sama kamu. Kamu lagi bisa nggak? Itu namanya hikmat, itu namanya pertimbangan. Betul. Ya, ya. Sometimes kita perlu punya hal-hal seperti itu. Karena Hmm. sometimes in the name of freedom of speech, para makhluk-makhluk Hmm. astral yang lebih muda dari saya itu, mereka ngomong apapun mereka mau. Mereka ngomong apapun mereka mau, mereka nggak peduli mereka ngomong sama siapa. Iya, iya. Padahal logika mereka juga berantakan. Saya harus ngomong jujur. Kadang, dan saya juga malu juga sih, dulu saya kayak gitu. Semua orang pernah kayak gitu, semua orang pernah bocah, semua orang pernah alay, and that is fine. Saya tapi bisa terima, tapi Iya, kadang iya, saya iya. juga mikir pada tuh ngeliat mereka. Saya malu sendiri karena I was Hmm. like that dulu. Ngomong tapi nggak Hmm. mikir maksudnya. Ngomong nggak Wow. mikir konsekuensinya. Ngomong nggak di tempat yang tepat. Dan akhirnya itu merugikan saya. Saya nggak berasa lebih hebat dari mereka, tapi Hmm. kebetulan karena saya udah ngalamin banyak hal yang lebih menyebalkan dari mereka, jadi saya tahu kapan saya harus ngomong. There are times pada tuh saya ngobrol sama orang, saya cuma diem, saya dengerin. Hmm. Walaupun mungkin saya punya knowledge untuk bisa membalas dia, untuk bisa membantu dia. Tapi kadang saya harus diam dulu, dengar dulu. Jadi Hmm. sometimes saya percaya wisdom tuh ada hubungannya dengan mendengar. That's what I Oh. believe. Hmm. Kita nggak selalu perlu ngomong. Dan itu yang sangat saya percaya. Itu sangat merugikan. So, tapi kadang memang orang nggak bisa langsung dapat hikmat. Kadang mereka harus nabrak dulu, baru tahu bahwa oke, this is wrong. Ini jangan. Karena wisdom itu kagak ada bukunya. There is no Iya, betul. buku. Bahkan Proverbs aja, buku Amsal, yang semua wisdomnya banyak, which is one of my favorite books. Iya, Itu iya. tidak semua bisa dicerna dengan mudah.
Betul. Kalau Setuju. orang belum ngalamin dulu, Mm-mm, kadang mm-mm. ada waktunya orang harus experience dulu baru bisa relate. Contoh, ada Mm. satu statement yang bilang bahwa nama baik lebih berharga dibanding emas dan perak. Benar, iya, iya, iya. Ha, Itu proverb. Some people don't benar. understand. Bukan lebih baik punya duit. Kalau anak Hmm. muda bilang, I don't care bagaimana, yang penting punya duit. Tunggu sama mereka begitu udah dewasa. Mereka punya duit tapi nggak dianggap orang. Mereka punya duit tapi di look down sama orang. Mereka punya duit Hmm. tapi benar-benar orang tuh nggak peduli. Dan akhirnya pas mereka udah punya duit, mereka mau deketin, misal mereka single, mereka mau deketin cewek atau deketin cowok. Hmm. Begitu mereka mau PDKT, langsung Hmm. orang tuanya calon mertuanya nolak dengan alasan itu orang namanya Bye jelek, bye. itu orang udah Iya, sering iya. bye bye. Mereka Hmm. baru tahu ternyata merugikan sekali punya nama buruk ya. Ya, Dan betul. kadang itu harus dibayar mahal. That's sad. Hmm. That's Betul. sad. Some people Ya. may can relate with that. Gara-gara kalian tahu nggak? Saya nemuin banyak anak-anak muda yang mau pacaran, tapi ditolak sama ibu atau ayah dari salah satu pihak, Hmm. simply karena ibunya atau ayah dari pihak yang lainnya itu bermasalah. Hmm. Can you imagine that? Kekuatan sebuah nama Wow. baik itu dahsyat banget. Hmm. When you have a good name, when you have honorable name, sebenarnya it helps. Dan begitu banyak anak-anak yang malu karena kelakuan orang tuanya nyebelin. Begitu banyak orang tua yang malu karena kelakuan anaknya nyebelin. Tetap orang tua, tetap anak iya. Tapi that's just the reality that we have to face, bahwa nama baik Betul. itu penting. Setuju. When kalau punya nama baik, orang Hmm. bisnis sama kamu juga tenang. Karena Iya, kamu sudah benar. percaya. Benar, Saat kamu benar. punya nama baik, orang tidak sulit untuk mempercayai kamu. Because nama Betul. baik berasal dari track record. Track Benar. record bukan cuma sekali. Berarti berkali-kali you do good things, people trust you. You earn Betul. people's trust. Jadi yang saya pelajarin is very important. Ya, saya nggak Wow. tahu teman-teman yang lihat ini bisa relate apa enggak. I hope you all can relate it. Semoga teman-teman bisa Oh, relate ya. siap. Pastilah harus. I think it's really luar biasa sih, bener-bener deep. Dan aku jadi bertanya-tanya, dan aku kemudian ada orang bertanya-tanya, kadang ada orang yang mempunyai nama baik akibat keturunan, Pastor. Jadi Betul, mungkin karena orang tuanya, karena ayahnya, karena ibunya, betul, mungkin namanya jadi famous betul, dan lain sebagainya. Itu, betul. dan ya mungkin terkadang pertimbangan itu nggak ada gitu jadi dalam hati dan pikirannya mereka, karena mereka berpikir they are already well known dari orang tuanya mereka, jadi mau kemana-mana yang dibawa ya marga orang tuanya dan nama bapaknya gitu, and they feel they are Hmm, proud with that gitu loh. Jadinya hmm, mungkin pertimbangan itu seperti dianggap remeh. Mungkin jika betul. ada nih Pastor orang seperti itu yang menonton live Hmm. kita pada malam hari ini, what will you say to such people, Pastor? Gini, pertama, thank you for your question. That's a very nice question, honestly, Raj. I Thank you. believe that kita, walaupun you may be a good hardworking people, mungkin Hmm. kamu orang kerja keras dan beranggapan bahwa ini semua saya lakukan sendiri tanpa embel-embel orang tua saya. I Hmm. have to say that's total bullshit. Sorry. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita Betul, ini bisa ada karena ada orang yang percaya sama kita. See, betul. walaupun banyak orang bilang I built this business on my own. No, Hmm. you build your business not on your own. Masa kamu bikin bisnis, kamu yang jual, masa kamu juga yang beli? No. Kamu bikin Benar. bisnis, kamu jual, orang lain yang beli. Artinya, you can't do nothing without other people. Hmm. Artinya apa? Kita harusnya belajar rendah hati bahwa walaupun mungkin we contribute a lot in building our business or something, tapi tetap ada faktor luar. Ada Hmm. faktor yang membantu kita. Ya, Sometimes it could be your parents' reputations. Sometimes betul. it could be your friends speaking good things about you. Kamu tahu nggak, Deraj? Hmm. Kenapa sampai hari ini saya tidak pernah terlalu sepenuhnya sok-sokan dengan karir saya sebagai hamba Tuhan? Simply karena saya tahu saya bisa ada sampai hari ini. Karir preaching saya bisa ada sampai hari ini. Simply karena there are people who trust. Walaupun saya dulu belum punya nama. Walaupun mereka Ya. dulu belum dengar khotbah saya. Walaupun Hmm. mereka dulu saya belum jadi apa-apa. Tapi Hmm. some people, some pastors, mereka they recommend me. Oh ini kamu, lu kalau mau bahas soal ini, si Raguel aja yang ngomong. Bagus loh. Akhirnya Hmm. saya bisa ada sampai hari. Maka
take no pride in everything. Karena saya tahu semua karena Tuhan dan semua karena orang-orang yang Tuhan kirim untuk buka pintu bagi saya. Dan Deraj juga bisa ada sampai hari ini nggak sepenuhnya karena Deraj juga. Some people, Ya, betul. some Ya, ya. people help you. Mungkin mereka Betul. juga nggak pengen dikenal, tapi kamu nggak bisa grow yourself out. Kamu nggak bisa Of course. tumbuhin dirimu sendiri. Nggak Kamu bisa. Ya, ya, ya. nggak bisa. Kita nggak bisa sendiri. We all need people. So, buat teman-teman yang merasa bahwa semua ini jeripayamu sendiri, maybe you need to rethink your point of view. Mungkin majority kerjaan kamu, tapi kamu nggak bisa hidup tanpa orang lain. You can be single in relationships, but you cannot be alone. Ya, Gitu sih. true. True. Wow. Luar biasa sekali. Aku jadi ingat mungkin bagi mereka yang berpikir mereka bisa alone. Do you know why God created Adam with Eve? Karena Ya, God tahu manusia nggak bisa hidup sendiri. They cannot live alone. Itu nggak they tentu cannot. berbicara tentang partner. Most of the time kan people think, oh berarti harus berdua. It isn't always about life partner. Tapi itu berbicara tentang human cannot Betul. live lonely. Human, Karena God punya betul. nature juga God nggak lonely. He's with the Son, He's with the Holy Spirit, He's three in one, right? Yes, Jadi yes. mereka berunity, mereka berfellowship dalam satu community yang sama, dalam satu kesatuan. Karena itu nature-nya Tuhan turun juga ke kita. Nature kita juga kita makhluk sosial, bukan makhluk yang bisa hidup sendiri. No, we are never created to live alone in this life. Pastor, aku penasaran, Pastor, tentang satu hal. Bagaimana, apakah logika selalu mengikuti hati yang penuh dengan pertimbangan, atau kadang-kadang logika bisa berbeda dengan hati yang penuh dengan pertimbangan? Can it be like that? Nah, sebenarnya kita juga harus tahu apakah definisi hati di Alkitab. Kenapa? Nah, Karena definisi heart in biblical sense is totally different in definisi heart in medical sense. ya. Itu lain banget. Betul, Heart pasti. itu di dalam bahasa Indo tuh jantung. Benar. Hati Betul. di dalam bahasa Inggris lever. Jadi emang lain. Benar, Tapi benar. Ya. heart di dalam Hmm. biblical language itu sebenarnya nggak bicara soal pikiran dan perasaan doang, tapi bicara soal inner man. Come on, ya. Inner man. Jadi Betul. your thoughts, Hmm. your heart, what you see, what you think, what you feel, and what's your dream. Itu heart. Maka when the Bible said, jagalah hatimu, guard your heart with all, itu karena dari situ terpancar kehidupan, it simply means guard your inner man. Wow. Sebenarnya artinya gitu. Yang di dalam. Kenapa? Karena yang di dalam itu, God can guard everything. Tapi ada satu yang nggak bisa dijaga, yaitu your heart. Itu harus tanggung jawab kita yang jaga. Dan sometimes we fail to do so, and that's alright. Yes, Kenapa? agree. Karena guarding our hearts juga it takes practice. It needs to be a habit. Kadang kita nggak lahir, kita itu tidak lahir dari kebiasaan untuk bisa guard our inner man. Kita lahir Iya. sebagai anak kecil yang kalau lagi panik nangis, and that's fine. Yang penting namanya juga orang belajar. That is definitely fine. Of course, So yeah. I think bahwa soal heart itu yang kita perlu mengerti, bahwa kalau soal inner man itu bertabrakan, apakah hati dan pikiran bisa nabrak? Of course bisa. Tapi we need to understand bahwa sometimes hati, what we think and what we feel, itu suka melihat mereka melihat dua sisi yang berbeda. And this is what I believe. The reason kenapa sometimes hati dan what we think and what we feel itu bisa beda, I think it's a wake up call for us untuk bisa belajar melihat segala sesuatu nggak dari satu sisi. Oh. That's what I believe. Justru it helps us to be wise untuk nggak melihat segala hal dari satu sisi. Some people cuma ngelihat segala sesuatu dari satu sisi, which is really bad. Saat orang bikin salah, kita cuma dari sisi salahnya doang. Kita nggak lihat bahwa maybe he's done good things. Saat seseorang lagi baik sama kita cuma lihat baiknya doang. Kita nggak lihat bahwa maybe dia juga hiding something. Humans are complex, and
kadang aku berpikir kenapa Tuhan izinkan otak dan hati kita kadang perasaan kita suka beda. Simply karena God knows. Tuhan tahu, Tuhan udah wiring our brain and our heart untuk bisa ngelihat dari sisi berbeda. Kuncinya apa? Embrace those things. Jalanin. Kuncinya kalau misalnya itu dua udah berantem, ya bagiku cuma satu. Do what is right. Lakukan yang benar. Jangan cuma lakukan yang feels good. That's what I believe. Wow. It will help Awesome. us. Karena the reason, karena kamu tahu nggak, Diraj? Justru tabrakan between my feelings and my thinking itu yang helps me to see people just as they are. Helps me to see myself as who I am. Help to see you as who they are. Help to Betul. see my friend as who they are. Betul. Help to see you as who you are. Help to see my friends. Jadi itu justru membantu sekali if you know the right angle. Nah, Iya. masalahnya banyak orang cuma mereka they manage not to see the right angle. Mereka nggak lihat angle-nya. Nah, bagiku angle untuk memecahkannya adalah kalau itu berantem, do what is right. Pertama, kalau misalnya kamu udah berantem, pertama kamu perlu stop, look and listen dulu. Stop dulu, kenapa berantem, pikiran dan hatimu. Terus look, apa yang bikin berantem. Yang ketiga, listen. Dengar lebih banyak tentang mereka. Karena the more you know something about the case, karena gini, this is what I believe. Aku menerapkan seperti diagnosa seperti dokter. Karena wisdom, makanya dokter itu, I love dokter. Kenapa? Karena sebelum mereka kasih obat, mereka diagnose dulu. Iya, Dan when they betul. diagnose, kadang mereka they asking a lot of questions. Iya, Mereka pencet perut kamu, mereka pencet leher kamu, sakit nggak? Ini gini nggak? And that is good. Kenapa? Karena kan mereka kumpulin fakta sebanyak-banyaknya. Dan setelah betul. itu, begitu fakta yang sudah ada, mereka bisa diagnose dengan hati yang clear, with clear conscience. Karena ada dasarnya. So I think setelah people stop, look and listen, kalau misalnya hati dan pikir mereka berantem, mereka perlu belajar untuk do what is right. Sometimes your feelings can be right loh. Sometimes Wow. your thought nggak selalu benar. Benar, benar. Sometimes Iya, iya, iya. kebalikan. Betul. Sometimes pikiranmu yang benar, sometimes hatimu yang salah. Sometimes vice versa. Dua-duanya memang saling melengkapi. Tapi kalau udah terjadi itu, coba kumpulin facts di banyak. Learn to diagnose. Belajar untuk lihat. Jangan kita bias. Belajar kalau perlu tanya orang, what do you think about this? Nah, kalau udah gitu, kita bisa ngambil keputusan yang lebih baik. Bisa nggak salah? Bisa salah. But that's fine. That's Betul. life. Emang kenapa Benar. kalau salah? Is that Nggak wrong? apa? Enggak, makanya. Yeah. Ya. Failing doesn't make you failure. Betul. Setuju. Gagal nggak menjadikan kamu orang gagal. Benar. Ya, ya, ya. Saya sering gagal kok. Tenang aja. Saking Betul. seringnya saya jadi pas saya gagal, oh ya udah. Saking keseringan gagal ya. Jadi kayak kegagalan tuh kayak biasa aja gitu saya. Saya pernah gagal menilai orang, saya pernah gagal di karir saya pernah gagal dalam banyak hal kok. Jadi, that's fine. That's what I believe. Betul. Setuju. Oh. Cuman pastor kan kadang orang tuh mendefinisikan tuh seperti dalam satu hubungan atau dalam satu masalah mendefinisikan Tuhan pasti berbicara melalui hati, melalui feeling jatuhnya. Nah, tadi you are saying that sometimes the right decision can come out also from our mind. Nah, bagaimana kalau orang itu benar-benar berspekulasi bahwa Tuhan hanya berbicara tentang feeling. So everything that goes in her or his life semuanya tentang feeling dia aja. Dan dia merasa bahwa Tuhan benar-benar berbicaranya hanya melalui feeling. Apa menurut you, Pastor? That's very worse. Roma 12 ayat 2 bilang, do not be conformed. Do not your thinking be conformed. Bukan your feeling loh. Roma 12 verse 2. Don't let your mind be renewed. Bukan your heart. Wow. Jadi Tuhan tuh bisa bicara mana aja. Betul. Jadi bagi saya hati. Jadi saya tuh tidak pernah meninggikan hati, tidak pernah meninggikan pikiran. Saya merasa bahwa dua-duanya itu penting. Walaupun sebagai laki-laki, karena memang I'm analytical in nature, jadi saya cenderung otak.
Tapi saya bukan Betul. orang nggak punya hati juga. Kalau nggak, saya nggak bisa nulis lagu. I use those both. Dan Benar. dua-duanya itu penting bagi saya. Kalau saya nggak punya hati, saya nggak Course. bisa empati sama orang. I don't have any compassion with people. Of Tapi course. kalau Ya, saya ya. terlalu banyak pakai perasaan, ya otaknya nggak dipakai, berdebu kayak beberapa orang di sini. Ya, some Oh people my di sini goodness. cuma perasaan doang, maka it Hmm, will be hard for you. Karena some betul. truths are painful. Benar. Ya, ya, Some ya. truths are really painful. Betul. Manusia Betul. harus gunain dua-duanya. Tuhan nggak ciptain otak kamu untuk cuma didiemin. Makanya. Ya, ya. Aku harus ngomong bahwa some people kayak yang terlalu pakai perasaan, begitu mereka dengar hal yang benar, walaupun itu menyakitkan, mereka susah terima. Iya. Jadi sakit hati. Itu tidak mudah, sakit hati dan sebagainya. Padahal itu benar. Ah, Padahal nggak ya. dimaki kok, we just telling the truth. Tapi mereka nggak suka. Ya Betul. maaf, mereka akan rugi sendiri. Itu nggak mudahnya di situ. Makanya Hmm, dua-duanya itu penting. hmm, Dan untuk kita bisa memakai dua-duanya, it takes wisdom and it takes maturity. So, kalau masih gagal, that's fine. hmm. That's fine. Wow. That's what I Luar biasa. believe, Derek. That's what I really Wow. believe. Agreed. Agreed 100%. Pastor, Hmm. cuman kalau kita banyak mikir kan kadang orang suka bilang, ah lu banyak mikir lu, apa-apa aja banyak mikir, banyak mikir. Sedangkan pertimbangan dan hikmat itu tetap pertimbangan itu kita memutuskan segala sesuatu dengan pertimbangan. Nah, untuk bertimbang kan kita perlu kadang berpikir tentang Wah, satu hal. Tapi betul. bagaimana kalau orang bilang, lu banyak mikir, apa-apa aja mikir, mikir, mikir. Nah, gimana itu Pastor cara jawabin orang seperti itu? Pertanyaan saya, emangnya kalau kita jalan duluan nggak pernah mikir itu pasti jadi benar gitu? Nggak juga makanya. Ya, Ya, makanya ada gini, saya belajar bahwa memang rata-rata kita harus ngelihat kita di budaya apa. Some people mhm. memang Indonesians itu jalan dulu baru mikir. Banyak yang kayak gitu. Sorry ya, to be honest. To be honest, iya. Jalan dulu baru mikir. Jadi Iya, jangan iya, iya, kamu iya. nggak pernah mikir. Akhirnya ya udah, oh nggak pernah mikir. Kita lihat buah hidupnya. Orang-orang tidak pernah mikir. Akhirnya end up having wrong relationships. End Betul. up marrying wrong person. Nah, End up ya. kalau ada masalah nggak berani diobrolin. Kenapa? Karena cuma jalan doang nggak pernah mikir. Dia nggak Hmm, pernah tahu nyasar apa nggak. betul. Tentu bukan berarti mikir terus tuh nggak baik. Baik. Sometimes some Baik. people overthinking everything to the point they Salah don't have a juga. drive to go on. Itu juga Benar, susah stupidity juga. sebenarnya. So I'm not saying Benar. itu, Iya, iya, iya. kita memang yang bagiku yang overthinking perlu belajar gerak, dan yang Benar. overfeeling, overwalking perlu belajar thinking. Betul. Harus Kita balance. perlu belajar, it will help you. Makanya some people cuma gerak dulu, makanya akhirnya mereka end up with the wrong guy, they end up sleeping with Hmm. the wrong guy, they end up sleeping with wrong people, dan mereka Iya. bertanya, Tuhan, kenapa, why this happen to me? Kenapa, kalau memang itu dari Tuhan, kalau memang itu bukan dari Tuhan, kenapa Tuhan pertemukan dengan saya? Yang Tuhan cuma bilang, emangnya semua yang ketemu lu harus lu pacarin gitu. What is that? Kalau Tuhan jawab Itu itu dia. gimana? Iya, Mati iya, lah iya. kamu. Benar. Benar. Ya kan? Banyak orang-orang bilang gini, semua cewek sama aja, semua cowok sama aja. Terus Hmm. Tuhan bilang, yang suruh lu coba semua siapa? Emang makanan. Iya, yang suruh coba semua siapa? Maksudnya, I'm just Betul. being honest, maksudnya. Itu gini, it's not even biblical, it's just simple logic maksudnya. Aku Iya, cuma iya. ngomong hal-hal yang gini. So, dari tadi, aku yakin aku cuma ngomong hal-hal yang mudah Betul. dicerna. Nggak yang Benar. susah-susah. Tapi some Betul. people just, mungkin mereka nggak mikir sampai situ aja. Yang Benar, suruh benar, kamu benar. pacaran semua siapa? Orang Betul. bilang, Iya. Kak, dia datang di depanku, Hmm. dia senyum ke aku. Apakah itu tanda dia jodohku? Jidatmu. Dia senyum sama kamu karena dia berusaha ramah. Nggak Betul. selalu, yang ya nggak selalu senyum sama kamu karena dia senang sama kamu, nggak. Iya. She or he's just trying to be nice, bisa aja. Eh, true, true. Ya kan? Kan makanya Benar. nyebelinnya kayak gini. Kadang kalau kita nggak senyum dibilangnya, ih jutek banget sih. Kalau Hmm. terlalu Hmm. banyak senyum Iya. dibilangnya, lu suka itu ya, TP-TP ya, tebar pesona. Kayak Hmm. apaan sih? Kayak orang salah mulu gitu deh. Emang ya bener loh. Iya. Aduh, kacau. Tuhan, Tuhan. Memang Iya. anak-anakmu di dunia ini perlu sekali diberikan banyak pertimbangan ya. Iya. Sepertinya dalam dunia ini Memang. serba salah ya. Kadang serba Sangat salah. susah. It's never Makanya. been easy. But that's just life. Ya, ya, true. Tapi Tuhan nggak marah kok sama kita. Itu yang kita perlu Benar, ngerti. God is not betul. angry. God has expected that kalau bakal jujur. Tuhan udah expect bahwa kita akan sering do stupid things.
tapi kita juga tahu bahwa Tuhan bisa balikin kita ke jalan yang benar. God Amin. is not shocked by what we've done. Tuhan tuh nggak kaget dengan yang kita lakukan. Tuhan Yes. tidak kaget dengan kebodohan-kebodohan kita kok. He's the one who created us, of course. He's not Yeah, oh, yang paling tahu satu produk itu bukan yang punya, tapi yang bikin. You can own your phone, yet you don't understand it. betul. Ya, 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 Kita nggak selalu ngerti handphone kita kok. betul. Tapi yang paling ngerti handphone kita, yang bikin. Benar. So, you may own your body, you may own your eyes, you may own your nose, you may Benar. own your lungs, kidneys, Benar. ginjal, tapi hanya karena kamu memilikinya nggak berarti kamu ngerti cara gunainnya. Buktinya Ya, banyak orang sakit ginjal juga kurang minum. betul. Tapi yang makanya why God really makes sense for me, because if God really created us, then dia pribadi yang paling tepat untuk ditanya soal everything Come about our on, ya. design. It's a simple logic. Yang paling ngerti ditanya handphone siapa? Ya Apple atau Samsung. Ya Benar. kenapa? Ya, Ya mereka yang bikin. memang. Rusak aja kita bawa ke mereka. Iya, rusak aja kita Ya. mereka. Dan sementara Iya. banyak di antara kita, hidup kita rusak. Mereka kabur dari Tuhan. What kind of stupidity it was? Aneh kan? Justru kamu rusak. Kamu Iya. datang ke Tuhan. Lu yang bener aja. Makanya, aduh. Wow, luar biasa sekali pembicaraan yang sangat-sangat menarik. Aku yakin sih kita semua pasti belajar banyak ya hari ini dari pembicaraan ini semua. Pastor R, I really thank you for everything, for all the talk. Thank you so much, Pastor. Mungkin sebelum kita akhiri semua pembicaraan ini dan sebelum aku minta tolong dengan segala kerendahan hati untuk Pastor L, pray for all of us gitu. Aku mau satu pertanyaan terakhir dan sedikit memberi rangkuman dari pembicaraan kita. Pastor, what's your plan untuk kedepannya, Pastor, di tahun ini? My plan. Di dalam kehidupan. Honestly, my plan nothing too fancy. Kenapa? Okay. Karena gini. My plan this year cuma satu. Maintaining atau be a good steward atau jadi penilik yang baik untuk things that God has given to me. Wow. Itu aja. Tuhan udah kasih saya banyak. Tuhan kasih saya kepercayaan banyak. Tuhan kasih saya pengaruh. Tuhan kasih saya Tuhan izinkan saya punya skill untuk bisa do many things. Right now, I just want to be faithful for it. Saya cuma mau be faithful. I just want to do apa yang aku memang bisa lakukan. While aku nggak punya impian yang lagi besar banget, enggak. Kenapa? Karena semuanya impiannya sudah tercapai. Tinggal just want to maintain it. Dan sambil aku expect Tuhan mau kasih apa lagi. Karena waktu kita kan 24 jam. Benar. Kita tidur 8 jam. Betul. Kita sisa 16 hours. Ya, ya. Sometimes 8 to 10 hours kita working. For me, it could be 12 hours sometimes. Karena aku senang kerja. Betul. Tapi aku sudah bentar lagi, aku lagi plan untuk masuk ke season berikutnya in my life. It's called marriage. So sometimes ada hal-hal lain yang harus aku menjadi priority. Benar. My spouse, my partner will be my priority. Jadi kalau kamu nanya, kalau ada orang bilang, I want to build new business dan sebagainya, no, aku lagi nggak mikir ke situ. Tapi this is what I believe. I'm not planning big, tapi aku expecting big. How do I expect big? Awesome. By be faithful with small things. Yes. When I'm faithful with small things, it's like I'm expecting big things. Kenapa? Because karena kunci untuk membuka pintu yang besar itu selalu kecil. Betul. Benar. Ya. Gak ada kunci besar, betul. Gak ada kunci besar. Can you imagine that bahwa pintunya segede gitu kayak pintu gereja, terus kuncinya kamu kayak segede mobil gitu. Can you imagine what kind of key is that? No. Ya bisa pegangan. Yeah. It is the small things that open up big blessings. True. So, wow. Yeah, I don't right now aku lagi di season tahun inilah, apalagi pas pandemi kan. Aku lagi nggak di season dream big,
Aku lagi di Hmm. season expecting big. Through Wow, luar faithfulness biasa. and small Ada things. nggak gitu pesan-pesan gitu, Pastor, buat anak-anak muda saat-saat ini? Sedikit Ya, pesan-pesan. uh, uh, buat teman-teman, I don't know if you can relate with this or not. Deraj clearly can relate, tapi nggak, saya rasa aku nggak tahu ada berapa dari teman-teman bisa relate. I hope some of you will understand it. Aku harap teman-teman bisa ngerti, dan aku harap teman-teman bisa buka hati, dan aku harap apapun yang kami jadi obrolan kami hari ini bisa menjadi something yang inspiring for you, something Amen. yang refreshing for you, dan please don't give up Betul. when your feelings are in pain. Don't give up. Kenapa? Your feelings itu doesn't mean always gini. Sometimes feelings and reality can be different. Benar, Kita bisa. bisa merasa ditinggal Tuhan, kita bisa merasa kesepian, but actually kita Betul. punya banyak orang. Karena I believe that gini, feelings itu lebih banyak bicara soal kondisi hati. Even Betul. though our life is good, tapi kalau kondisi hati kita nggak baik, Kacau. your feelings can be bad. Betul, ya, ya. Tapi trust me that even though some of you may feel that God leaves you, tetapi it's not. The reality is God will never leave you. Sometimes kondisi hati kita memang nggak selalu baik aja, and that's Benar. just life. Your heart condition, my heart condition nggak selalu baik. Kadang kalau cicilan lagi banyak, kadang kalau misalnya kerjaan lagi banyak, kadang kalau misalnya lagi ada struggle yang kita nggak, tantangan yang nggak mudah, kita bisa kesel juga. Bahaya, Tapi pasti, pasti. tapi kita bisa being relaxed, dan kita bisa accept the fact bahwa the presence of God is bigger than our feelings. Aku rasa itu. That is Wow. something we need to accept. Hmm. Kita terima aja bahwa God is with us, and God is not giving up on us. Tuhan nggak nyerah sama kita. Tuhan menaruh nilai tinggi di hidup kita dan hidup kamu juga, dan hidup semua yang di sini. So, well, I hope that'll be all. Wow, luar biasa. That'll be all. So, teman-teman semua yang nonton dari tadi, sedikit saja rangkuman saudara, bahwa hikmat sama knowledge, pengetahuan itu dua hal yang berbeda. Itu harus kita ingat baik-baik dalam hati pikiran kita, catat benar-benar bahwa hikmat dan pengetahuan kita, knowledge kita adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda. Dan tidak boleh selalu dicampur adukan menjadi satu hal yang sama. Karena keduanya mempunyai kegunaan masing-masing untuk kebaikan dan keperluan kita juga. Dan terkadang, jika kita mempunyai kehidupan yang ingin mikir terlebih dahulu, tidak masalah. Cuman, don't be a person yang terlalu overthinking. Kita harus balance antara berpikir dan berjalan. Ada waktunya kita berpikir, ada waktunya kita berjalan setelah berpikir. Tapi jangan berjalan sebelum berpikir, dan jangan berpikir terus tanpa berjalan sama sekali. Itu juga tidak boleh. Dan yang ketiga adalah, apapun kondisi kita saat hari-hari ini, percayalah, pasti Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kehidupan setiap kita. Dia nggak pernah rencanain kita tanpa tujuan. Semua kita diciptakan Tuhan dengan tujuannya masing-masing, dan pasti itu akan tergenapi dalam waktunya Tuhan. Kita nggak harus selalu tahu kapan waktunya, nggak perlu kita tahu, cukup percaya aja. Kalau semua hal kita tahu tentang Tuhan, nggak ada gunanya kita percaya sama Tuhan. Karena kita nggak tahu semua hal dalam kehidupan ini, karena itu kita percaya sama Tuhan. Because we know that He knows the best for our life. That's why we trust Him and we surrender completely to Him, biar Dia yang menjadi nakoda dalam kehidupan kita, menjadi our life captain, pemimpin kita ke rencana Dia yang indah bagi kehidupan setiap kita. Pastor L, can you please pray for all of us, please? Of course, let's pray. Tuhan, thank you for this conversation. Bless us. Don't leave us. I know Kau menyertai kami. Thank you udah mengasihi kami. Bimbing kami dengan bahasa yang kami bisa mengerti, bahwa Kau Tuhan yang baik. Amin. Help us know that you are near. Bantu kami untuk tahu bahwa Kau dekat. Thank you, Lord. Kami berdoa buat Deraj, apa yang dia lakukan, his dreams, biar menjadi sesuatu yang Tuhan tahu impiannya dia, karena Tuhan yang kasih impian itu. Tuhan kami berdoa supaya damai sejahtera menyertai mereka dan menyertai anak-anakmu juga. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Everyone, let's pray for Pastor L2 yang telah menjadi berkat bagi kita pada hari ini.
Tuhan Yesus, we give you thanks Lord for Pastor L, for his time, for everything, for all the sharings Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap rencananya Tuhan dalam kehidupannya Tuhan, terkhususnya Tuhan untuk rencana pernikahannya Tuhan yang akan dilangsungkan pada tahun ini Tuhan. Kami berdoa segala sesuatu prosesinya Tuhan Engkau buat lancar Tuhan, Engkau bantu Tuhan, Engkau tuntun, Engkau pimpin Tuhan Pastor L beserta dengan pasangannya dan seluruh keluarga besar Tuhan. Biarlah setiap rencana Tuhan untuk pernikahan ini dapat berlangsung dengan baik dan dengan lancar Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu memimpin keluarga ini Tuhan, sehingga acara yang telah direncanakan Tuhan semua dapat berlangsung dengan baik Tuhan. Pada hari yang indah Tuhan, biarlah Engkau mempersatukan kedua pasangan ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai pasangan ini dengan cara-Mu yang sangat dahsyat Tuhan, untuk memberkati lebih banyak Tuhan orang-orang di sekitar mereka Tuhan, untuk memberkati bahkan bangsa-bangsa Tuhan Yesus, dan menjadi satu teladan Tuhan bagi pasangan-pasangan muda, bagi anak-anak muda Tuhan di bumi ini Tuhan. Kau urapi terus pelayanannya Pastor L Tuhan, biarlah melalui kehidupannya Tuhan nama-Mu dipermuliakan, berkati kesehatannya Tuhan, urapi tutup bungkus seluruh keluarga besar Pastor L beserta dengan pasangannya dengan kuat saudara-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pastor, can you please share this on your IGTV so mungkin I can also share it and biar mereka semua yang lewat bisa melihat lagi. So everyone, akhir kata dari aku, thank you for everything, thank you for joining us. Aku akan kembali lagi next week di jam yang sama. So stay safe, stay healthy. God bless you all. Good night. Bye-bye. Thank you Pastor L. Thank you everyone. Bye. Bye.